Kita akan langsung masuk ke sesi obrolan yang kedua. Sebelum masuk sesi obrolan seputar esensi Islam yang di tema kita kedua ini, saya penasaran, Gus. Ada yang pengen saya tanyakan langsung nih. Silakan. Pasti ada hubungannya dengan topik kita. Jadi ketika saya pernah baca buku Gus Nadir tahun 2016, dulu judulnya dari hukum makanan tanpa label halal hingga mazhab yang cocok gitu. Kalau sekarang terbitan baru judulnya Kiai Ujang di Negeri Kangguru ya. Di situ ditulis cerita perjalanan Ujang, Gus, dan pertemuannya dengan Haji Yunus, penjual martabak terang bulan di depan kantor Polsek Ciputat. Menarik nih pernyataan Haji Yunus ini justru menginspirasi diskusi kita hari ini, Gus. Dia bilang kan, jika Islam hanya direduksi menjadi perdebatan fikih, betapa keringnya cara Anda memahami Islam. Itu yang membuat Ujang terhenyak ya di cerita itu ya. Tapi pertanyaannya bukan soal pernyataan Haji Yunus, Gus. Saya mau tahu nih, Haji Yunus ini tokoh fiksi atau nyata, Gus? Ini Mas Imawan yang nanya udah banyak. Malah Mas Imawan nanyanya itu. Malah banyak juga yang nanya Sintanya siapa gitu. Karena kan Mas itu juga ada kisah dengan Sintanya gitu. Nah, jadi malah ada yang kemudian bilang, "Oh, saya udah cari ke depan Polsek Ciputat, udah nggak ada tukang martabaknya," gitu. Dia bilang, "Ya mungkin semenjak gara-gara publikasi itu Haji Yunusnya nggak mau ketahuan, dia nggak mau lagi jualan martabak. Dia pindah buka warteg kali gitu ya." Iya. Tapi memang dalam perjalanan spiritual itu ada guru-guru yang memang mastur, guru-guru yang memang disembunyikan, guru-guru yang tidak mau dikenal, ibaratnya itu dia tidak dikenal di bumi tapi harum namanya dikenal di langit. Nah ini jadi memang ada orang-orang tertentu yang seperti itu. Jadi kalau kita punya guru yang seperti itu, ya alhamdulillah. Ya kira-kira Mas Imawan. Ya Gus, kan penasaran baca Haji Yunus, seorang pedagang martabak gitu ya, yang disampaikan nih kitab khusus ini, Gus. Itu kan kitab berat banget ya. Jadi wah luar biasa nih Haji Yunus nih. Kalau ketemu aja saya pengen berguru gitu ya. Banyak Mas Miawan yang tokoh-tokoh seperti itu. Ada misalnya kawan saya yang gurunya itu tukang bakso. Guru tukang bakso. Dan antar mursyid, antar wali itu saling mengenal. Jadi begitu kemudian kawan saya itu disuruh ketemu dengan kiai lain di pelosok lain, di pelosok Jawa, membawa pesan gurunya, mursyid yang lain mengenal, misalnya. Padahal orang sekitar tidak ada yang mengenal, hanya tahunya dia tukang bakso. Jadi itu membuat kita tidak boleh menghina orang lain. Kita tidak boleh menganggap profesi-profesi tertentu itu seakan-akan jauh dari agama, seakan-akan mereka tidak mengerti gitu. Karena memang ada yang menyembunyikan diri. Walaupun ada juga cerita yang ketahuan, dia menyembunyikan diri ketahuan oleh wali yang lain gitu ya. Malah diomelin gitu. Sudahlah, kamu kenapa kok nyembunyiin diri terus gitu. Dan dia kaget loh, kok malah saya ketahuan gitu. Itu ada juga yang cerita seperti itu, Mas Imawan. Iya. Oke, kita ngobrol yang di sesi kedua nih. Ini nggak ada iklan dulu nih. Iklan dulu. Nggak. Mau break dulu, Gus. Ada minum-minum. Oke. Kita itu sejak kecil itu ya ini saya pribadi tuh mengenal agama Islam itu dengan banyak hafalan, Gus. Bukan cuma surat Quran, tapi rukun-rukunnya dihafal, syarat sah ibadahnya dihafal, nama-nama malaikat, nama-nama nabi, asmaul husna. Banyak hafalan gitu, Gus. Menurut Gus Nadir nih, ada nggak cara lain yang lebih baik diaplikasikan di pengajaran agar tujuan mengenal ritual syariat dalam beragama itu mendapat substansinya, Gus, tidak menjadi hafalan yang kaku. Seringkali pengetahuan hafalan ini justru terbentur di realitas kehidupan nyata nih. Jadi bukan sebenarnya hanya soal agama ya, misalnya ketahuan angkatan nih kalau saya cerita nih, ada dulu 36 butir Pancasila nih, Gus. Itu kan dihafal dulu, tapi hanya jadi formalitas aja gitu, tidak dalam pengamalan perilaku lah kira-kira gitu. Contohnya ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda gitu, itu masih ada kagok gitu. Seperti kemarin ada tsunami berita hoax, itu kan kita lihat itu banyak yang terdampak gitu, untuk ikut dalam menyebarkan hoax. Dan begitu kita saksikan juga bagaimana mereka menyikapi
dengan kurang bijak itu berita-berita yang ada. Jadi sebenarnya ada nggak yang bisa diajarkan, Gus, selain hafalan-hafalan nih terkait pelajaran agama Islam, Gus? Ya. Jadi hafalan itu hanyalah satu metode awal dari proses pendidikan. Ada memang dalam pendidikan itu hal-hal yang memang harus kita hafal. Jadi bahasa Inggris saja misalnya, bring brought gitu kan misalnya, itu kan dihafal dulu gitu kan, go and gone gitu kan, itu nggak bisa kalau nggak dihafal dulu waktu saya belajar bahasa Inggris dulu. Begitu juga kemudian belajar bahasa Arab, tasrif, itu juga mesti dihafal. Jadi memang ada ilmu yang memang harus kita menghafalnya. Gitu. Karena itu saya bukan orang yang anti hafalan, walaupun saya juga bukan fans hafalan gitu, karena hafalan saya juga nggak terlalu bagus. Gitu. Nah, tetapi itu baru tahap pertama sebetulnya. Nah, sewaktu saya di Australia, itu saya lihat bagaimana sistem pendidikannya justru menekankan kepada pemahaman lewat critical reading. Jadi misalnya anak saya itu dikasih buku yang kemudian dia harus baca satu bab dan setelah itu dia harus cerita di depan kelas, cerita ulang isinya itu. Nah, tentu ada yang dihafal dong karena dia harus cerita ulang seperti itu. Tapi ketika itu sudah lewat, maka di tahap berikutnya dia akan dikasih buku yang kemudian dia harus ceritakan, bukan cerita ulang isinya, tapi dia harus cerita menurut dia apakah buku ini bagus atau tidak. Nah, di situ mulai ada penilaian, assessment. Dia diajarkan untuk menilai teks. Gitu. Sampai kemudian setelah itu dia diajarkan untuk belajar menulis cerita sendiri. Berdasarkan dari bacaan-bacaan dia itu. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah, sayangnya kita ini berbangga dan mentok di hafalan. Bahwa orang dulu pintar dianggap karena hafalan. Jadi banyak teman-teman kita yang waktu SD, ya, SMP atau SMA gitu ya, itu yang dapat ranking 1 bukan karena pintar, tapi karena rajin menghafal sebetulnya. Dan begitu dia menempuh pendidikan lebih jauh, dia kedodoran. Gitu. Ibaratnya itu energinya sudah habis, otaknya sudah lemot karena sudah dipenuhi dengan konten-konten gitu. Jadi hard disk-nya sudah full gitu. Nah, sementara pemahamannya menjadi terbatas. Karena itu saya setuju dengan Mas Imawan tadi, perlu ada cara lain. Saya ingin memberikan contoh misalnya. Sekarang ini banyak sekali gerakan menghafal Al-Quran. Jadi banyak orang tua yang dulu gagal menghafal Al-Quran, tidak belajar agama Al-Quran, kompensasinya anaknya disuruh menghafal Al-Quran semua, gitu dipaksa, tanpa tahu apakah anak ini memang ada yang punya bakat hafalan atau tidak, karena masing-masing anak beda, gitu ya. Nah, terus kemudian menghafal Quran sendiri tentu hal yang bagus. Jadi ini jangan disalah artikan, diviralkan bahwa saya anti hafalan Quran, tidak gitu ya. Malah abah saya itu mendirikan perguruan tinggi khusus menghafal Quran. Jadi saya sangat mendukung hafalan Quran. Nah, tetapi jangan berhenti di sana. Banyak yang ternyata bacaan tajwidnya keliru, sudah disuruh menghafal, akhirnya selamanya dia keliru membacanya karena dari awal sudah keliru, tidak belajar tajwidnya dulu misalnya. Apalagi sekarang dengan sistem cepat 3 bulan menghafal berapa juz gitu ya. Nah, saya lebih menekankan kepada pertama cinta Al-Qur'an dulu. Buat anak itu cinta pada Al-Qur'an. Makanya dulu guru-guru kita itu seringkali mengisahkan cerita-cerita dalam Al-Qur'an. Cerita Nabi Yusuf gitu ya. Makanya sampai sekarang pun saya sering menggoda istri saya. Saya bilang, saya bukannya tidak mau bantuin kamu kalau masak di dapur, lagi ngiris-ngiris bawang apa. Saya ini kan khawatir kalau saya lewat di dapur, nanti tangan kamu teriris sendiri karena saya ganteng gitu kan. Kata saya merasa jadi Nabi Yusuf loh, gitu kan. Tapi itu dari guyon-guyonan seperti itu misalnya. Itu menunjukkan betapa cerita-cerita Quran masuk ke dalam hati kita dan mendarah daging di kita tanpa ada pemaksaan. Jadi dengan model bercerita. Nah, karena itu saya merasa bahwa ada 3 metode Al-Quran yang kita bisa pakai nih Mas Nyawan. Hafalan itu. Yang pertama adalah metodenya tadi cerita, kisah. Orang tua kita dulu itu kan seringkali bercerita. Ada legenda Maling Kundang, Sangkuriang. Itu kan legenda-legenda yang penuh dengan message, sebetulnya, tapi diceritakan. Jadi orang tua dulu menggunakan metode. Quran juga begitu. Sampai ada surat Al-Qasas, gitu ya, surat kisah-kisah cerita. Jadi menggunakan medium cerita. Karena kita senang diceritain. Makanya film sinetron apa lagi nggak tahu itu
ikatan cinta gitu ya Pak. Ikatan cinta. Saya nggak nonton sih, jadi nggak tahu. Nah, jadi karena memang kita senang dengan cerita. Gitu. Nah, jadi gunakanlah metode itu, gunakan cerita-cerita agar mencintai Islam ini. Dulu saya selain ngaji, dulu abah saya itu sampai mengundang satu ustazah khusus datang ke rumah untuk bercerita ke saya dengan berbagai cerita. Jadi imajinasi kita tuh berkeliaran, ya, dibuka seluas-luasnya cakrawala imajinasi kita lewat berbagai kisah-kisah. Quran menggunakan metode itu. Yang kedua apa? Quran menggunakan banyak sekali tamsil, metafora, perumpamaan, gitu ya. Nah itu kita itu dengan perumpamaan pantun, ya, dengan perumpamaan pepatah, gitu, berakit-rakit ke hulu, itu nilai-nilai kebaikannya masuk di sana. Nah, jadi Quran juga menggunakan berbagai contoh-contoh tamsil untuk kita semakin mengenal. Yang ketiga metode dialog. Quran menggunakan yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang minuman keras dan judi, yas'alunaka anil ahillah. Banyak sekali menggunakan dialog redaksi diksi yang dialog-dialog itu. Gitu. Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang tidak mengetahui, gitu kan? Apakah engkau melihat? Nah, membuka dialog-dialog. Gitu ya. Atau tadi misalnya ayat surat Wailul lil musallin, gitu ya. Celakalah buat orang yang sholat. Sekarang kalau itu ayat itu turun sekarang, itu gawat. Baru turun satu ayat, di capture, di screenshot, diviralkan. Wah, ternyata Nabi Muhammad bilang celaka orang-orang sholat. Buat apa kita sholat kalau gitu? Itu baru ayat 1 yang turun, misalnya gitu kan. Nah, ini cara kita menjelaskan Islam yang dengan model begini ini, ya, metode Al-Quran. Contoh lagi misalnya, kita baca surat, hafal Al-Qariyatu mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah. Tapi coba kalau kita menjelaskannya itu dengan seperti membuat background, cerita. Misalnya begini, bayangkan suasana 15 abad yang lampau, di Mekah, orang-orang sedang dagang, sedang transaksi di pasar, di apa, tiba-tiba Nabi Muhammad berbicara, berteriak di pasar, hari kiamat, Al-Qariyah. Yang lagi dagang, lagi transaksi, diam. Apa nih? Kok tiba-tiba orang teriak, hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Nah, mal-Qariyah, maka yang sedang berdagang, kemudian yang tadi menghentikan, yang menengok, sekarang berjalan mendekati. Apa ini? Ini orang mau cerita apa nih? Wa ma adraka mal-Qariyah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Duduk semua. Gitu kamu dengarkan. Itu kalau kita visualisasikan, oh seperti itu. Tapi sekarang generasi sekarang nggak bisa, Mas Imawan. Coba misalnya kaum jomblo mengatakan cinta. Apa itu cinta? Tahukah kamu apakah itu cinta? Apa kata ceweknya? Kelamaan. Lu mau ngomong apa sih? Gitu kan sekarang. Gitu. Nah, jadi kita tuh kehilangan daya imajinasi. Kita sekarang berada pada generasi medsos, generasi capture, generasi screenshot, ya, generasi share gitu, generasi meme yang maunya ringkas-ringkas gitu ya. Nah, imajinasi kita terputus sekarang. Maka bangkitkan kembali imajinasi kita. Buat kita jatuh hati pada Islam ini, pada Al-Quran, pada hadis Nabi. Nah, itu yang langkah yang menurut saya dilakukan dulu. Sebelum kemudian masuk kepada hafalan, pemahaman, dan seterusnya. Ya. Menarik nih. Jadi membuat cinta dulu nih sama yang dihafalkan ya. Jadi lebih mudah. Terus nanti untuk mempelajari lebih dalam jadi lebih tertarik gitu ya Gus ya. Ya. Lalu gini, berbicara ajaran agama Islam Gus. Seringkali muncul di benak mayoritas muslim itu tentang hukum-hukum fikih nih. Jika bicara syariat sebagai jalan antara manusia kepada Allah, maka pandangan tentang jalan itu adalah batas jalannya, bukan tujuannya kepada Allah. Kita seringkali banyak menghabiskan waktu meributkan batas jalannya. Misalnya soal halal, haram, makanan, minuman gitu, itu kan soal batasnya. Jadi kita tidak melihat tujuannya. Apakah memang Islam itu agama yang berorientasi hukum gitu, Gus? Jadi sebetulnya ayat-ayat Quran tentang hukum ya, itu maksimal sekitar 500 ayat lah. Dari sekian 6.000 ayat lebih.
Gitu. Jadi sebetulnya sedikit sekali ayat-ayat tentang hukum itu. Nah, tapi orientasi kita memang, pendidikan kita memang fikih oriented seperti itu tadi. Ya. Sehingga akhirnya terasa kering, terasa kemudian kita tidak memahami maknanya. Saya yang dibesarkan dalam tradisi fikih yang ketat, ya termasuk yang fikih oriented itu, sampai kemudian saya banyak gaul dengan pihak luar. Saya kasih contoh, Mas Imawan. Ada seorang orang bule di Australia yang ketemu saya dan dia kemudian masuk Islam. Terus saya penasaran bagaimana cara dia sholat. Nah, ini saya masih dengan semangat ala fikih, dengan semangat membenarkan dan berdebat. Saya bilang, kalau mau sujud, itu ada 2 hadis yang berbeda. Yang satu mengatakan, letakkan tangan dulu di lantai, baru sujud. Yang satu mengatakan, lutut dulu, baru sujud. Saya tanya sama dia, ini dengan semangat untuk mensohihkan dan mendoifkan berbagai riwayat yang berbeda ini, kan gitu ya. Saya sudah siap amunisinya ini, waktu ngomong sama kawan yang baru masuk Islam. Saya bilang, jadi Anda kalau sujud, yang mana duluan? Tangan dulu, lutut dulu. Saya bilang gitu. Wah, sambil saya senyum-senyum ini kan, siap ngajari dia. Gitu. Tapi jawaban dia membuat saya terpana. Dia bilang gini, brother, saya lupa tangan dulu apa sujud dulu. Karena buat saya begitu saya sujud, saya harus merendahkan diri saya serendah-rendahnya di depan kemahakuasaan Allah. Buat saya itu esensi sujud. Saya terpukul, Mas Nawan, dengan jawaban yang mu'alaf ini. Gitu. Iya, kok saya nggak diajarin gitu. Saya diajarinnya sujudnya itu mesti benar, keningnya harus nempel, gitu kan, misalnya gitu. Tapi esensinya apa sih sujud itu? Kenapa kening kita, kepala kita bisa lebih rendah dari pantat kita ketika kita sujud? Maksudnya apa ini? Gitu. Nah, ini yang kurang dijelaskan. Gitu. Walaupun juga tidak keliru dulu guru-guru kita mengajarkan memang cara sujud yang benar itu seperti apa, gitu ya, lengkap dengan dalil-dalilnya, kan begitu. Nah, tapi ya masa mau di situ terus sih? Ya naiklah gitu dikit pemahamannya gitu. Dan ternyata saya belajar dari banyak orang gitu. Termasuk dari bule yang tadi masuk Islam itu. Ternyata ya dia yang baru masuk Islam yang tidak dibesarkan dengan tradisi fikih, belum terkontaminasi dengan perdebatan fikih gitu ya. Ternyata dia bisa lebih jernih mencoba memahami mana sujud itu gitu. Saya kira begitu kira-kira Mas Imawan. Ya. Mungkin karena kita sudah terlalu mengkonstruksikan Islam ya di pikiran kita dengan ajaran-ajaran yang bernarasi tentang hukum ini, sehingga kita nggak bisa punya pandangan yang lain gitu, seolah-olah gitu ya Gus ya. Dan menjadi takut sekali kita kalau sudah bicara soal hukum. Jadi ada ikhtiyat, bentuk kehati-hatian, dan saya respect sama mereka yang sangat hati-hati. Tetapi saking hati-hatinya jadi berlebihan akhirnya. Gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi problem di kita. Akhirnya terjadi perdebatan karena khawatir dia batal. Khawatir nanti ibadahnya tidak diterima, batal gitu. Sampai kadang-kadang saya mikir, apa Tuhan seribet itu gitu ya? Apa Tuhan itu repot banget sih gitu ya? Sampai ngurusi hal-hal yang sangat detail gitu ya. Dan kalau kita baca perdebatan di medsos itu kan luar biasa. Sampai soal kutek gitu ya misalnya ya. Apalagi soal kemudian cara wudhu yang benar, cara sholat, cara duduk di masjid yang sesuai dengan sunnah Nabi dan sebetulnya. Kalau tidak sesuai, tidak nyunah, nah, gitu. Kemudian mulai menghakimi orang lain, itu yang terjadi. Gitu. Ikhtiyat, kehati-hatian, ingin sesuai dengan aturan main, itu hal yang baik. Tapi jangan kemudian berlebihan. Kenapa? Karena ternyata fikih ini itu masuk kategorinya zon. Ya, jadi ada namanya itu yakin, zon, ada syak. Kalau syak itu keraguan, ini keraguan paling bawah. Ya. Ini di bawah 50%. Syak ini ragu, nggak boleh kita. Yakin itu bicara akidah. Kita percaya kepada Allah, pada Nabi Muhammad itu sudah pada tahap yakin. Tapi fikih ini zon. Zon ini kira-kira. Kira-kira tapi sekitar 80% lah. Ya, jadi tidak harus 100%. Gitu. Karena kalau kita harus 100%, harus betul-betul ikut aturan, kacau gitu. Hidup kita jadi susah. Susah sendiri. Misalnya, Mas Imawan, kita wudhu, ya dari kamar mandi, wudhu, jalan ke kamar kita buat sholat. Kita sudah merasa suci.
Tapi kita tidak tahu, begitu kita keluar dari kamar mandi, entah ada debu apa, entah ada kotoran apa yang nempel di sarung kita, atau di lantai keinjak, atau kita nggak tahu. Dan kalau kita ingin 100%, kita pakai mikroskop, kita pantau ada bakteri kah, ada kuman-kuman, ada semua, kita nggak akan pernah sholat. Begitu kan? Misalnya. Nah, karena itu ulama fikih mengatakan, ya nggak perlu seperti itu. Nggak perlu harus 100% gitu. Atau misalnya arah kiblat, ada yang memang harus 100%. Gitu kan, harus tahu lihatnya. Sementara para ulama fikih mazhab Syafi'i mengatakan jihad, arahnya saja sudah cukup. Nggak perlu harus pas ke Ka'bah. Tolong kita jauh sekali jarak, gimana ngukurnya? Jadi ibaratnya nanti kita sibuk berdebat itu tadi, pada jalan itu tadi kata Mas Imawan, ketimbang pada tujuannya. Ketika tangan kita menunjuk kepada bulan, ada orang yang fokus pada cara kita menunjuk, lupa pada bulannya. Kita nggak bisa menikmati keindahan purnamanya. Itu bulan purnama. Cara kamu menunjuk nggak begitu harusnya. Harusnya bukan pakai tangan begini. Kurang geser 2 derajat dikit lah, ribet kita. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan. Fikihnya kita pakai, tapi hakikatnya kita juga pelajari. Pelan-pelan kita pelajari, kita tahu, oh maknanya ini toh. Kita pelan-pelan. Jadi memang nggak ada pernah kata final dalam belajar Islam. Kita bisa harus terus belajar. Kira-kira begitu Mas Imawan. Ya, ya. Belajar juga dari Ujang nih, Gus Nadir dengan Haji Yunus. Dia kan akhirnya menemukan mazhab cinta nih dari Haji Yunus. Bisa diceritakan ini, Gus, soal mazhab cinta ini? Ya, jadi satu-satunya thariqah yang berlaku adalah thariqah cinta. Satu-satunya mazhab yang berlaku adalah mazhab cinta. Ya, saya ingin kasih contoh, misalnya. Terjadi perdebatan fikih, bayar zakat fitrah itu pakai beras atau pakai uang? Terjadi perdebatan fikih. Kalau pakai beras berapa kilo? 2,5, 2,7, atau 3,5 kilo? Wah, jangan sampai kita kurang soal apa. Tapi kalau kita pakai pendekatan cinta, kita akan mengatakan, ya Allah, Engkau berikan aku rezeki 12 bulan ini banyak sekali. Masa aku hanya bayar beras 2,7 kilo aja pakai berdebat, gitu, pakai musuh-musuhan. Kalau perlu, aku traktir nih orang-orang makan gitu ya, pakai miskin itu, nggak cuma berasnya udah dimasakin, udah lauk pauknya, lebih lagi, karena pakai cinta. Misalnya, nah, yang mau berdebat silakan nih berdebat gitu, kinya, gitu. Tapi aku pakai cinta deh, misalnya. Jadi nggak mau lagi bicara batas, batas minimal. Gitu. Karena kalau sudah bicara cinta nggak ada lagi batas minimal. Ingin berlomba, fastabiqul khairat, berlomba kepada kebaikan. Ingin kita ini amal-amalnya yang ahsan, yang lebih baik, gitu kan? Nggak mau yang standar-standar itu pakai cinta. Nah karena itu tidak yang pakai fikih nggak salah, silahkan. Tapi ya nggak usah sampai ngotot-ngototan berdebat, apalagi ujung kafir mengkafirkan ya, come on lah gitu ya, nggak usah sampai begitu gitu ya. Saya kira gitu Mas Iwan. Ya, ini kebetulan juga dari Ustadz Ahong nih mungkin bisa menanggapi bincangsyariah.com apa yang disampaikan dari Gus Nadir. Ini Ustadz cinta ini dia nih, Ustadz Ahong. Ya, silakan. Ya, tadi terkait ini fikih, kita kan bincangsyariah.com, saya sebagai penjaga gawang di Bincang Syariah, itu kan karena platformnya adalah membicarakan tentang hukum fikih gitu. Memang kebanyakan adalah isinya tentang hukum-hukum fikih. Nah, tapi yang saya rasakan di teman-teman urban ini terkait fikih di Bincang Syariah ini kan biasanya kita menyediakan berbagai macam pendapat, misalnya terkait hukum memelihara anjing, atau kan sering viral itu ya Mas Imawan, yang perempuan bercadar, kemudian dia memelihara anjing. Nah, kadang kita juga mempunyai stereotip buruk terhadap teman-teman yang memakai cadar. Udah diidentikan, wah ini orang garis keras dan lain sebagainya. Ternyata ada loh orang yang bercadar tapi dia sayang sama anjing. Nah, di situ kan orang orientasinya udah mikir, oh di Indonesia kan fikihnya fikih Syafi'i gitu. Fikih Syafi'i, terus yang mana di situ fikih Syafi'i mengatakan bahwa anjing najis gitu. Nah, ketika misalnya kita menyuguhkan pendapat berbagai macam pendapat ulama terkait perbedaan pendapat,
itu kan banyak juga yang respect gitu. Artinya misalnya dari pendapat mazhab Maliki itu boleh memelihara anjing tapi dengan ketentuan begini dan lain sebagainya. Ada juga ulama yang enggak menganggap anjing najis gitu. Nah, edukasi-edukasi seperti ini walaupun orientasinya fikih gitu, jadi kita nggak gampang nyalahin orang. Biasanya yang gampang nyalahin orang kan hanya tahu dari satu perspektif gitu. Nah, selain itu juga selain misalnya diberikan edukasi terkait perbandingan mazhab seperti itu, ternyata pendapat dalam fikih itu nggak satu doang gitu, ada banyak ragam pendapat ulama. Nah, itu juga salah satu hal yang disukai teman-teman di media sosial. Tapi yang perlu kita tekankan juga ada yang namanya fikih dakwah gitu. Misalnya kita bergaul dengan teman-teman urban, teman-teman di kota yang misalnya ya tadi contohnya anjing gitu kan. Kalau di pesantren dulu ya saya pribadi gitu ngerasa kalau ada anjing tuh kayaknya gimana gitu kan. Nah, tapi kalau udah di kota kita kan nggak bisa kayak gitu. Kita masuk ke teman non muslim, ada anjingnya. Nah, itu kita menerapkan mazhab-mazhab yang lain gitu dalam kondisi-kondisi tertentu. Biar nggak wah ini kan anjing najis, kita mau silaturahim, kita mau ini malah nyeramahin orang lain gitu kan, dia jadi ilfil begitu. Itu Mas Himawan, jadi di Ya. Bincang Syariah berusaha menghadirkan misalnya beberapa pendapat ulama untuk selagi ada yang mudah dan bisa diterapkan di masyarakat, kenapa kita nyari yang susah gitu. Jadi Ustadz Ahong, kalau datang ke rumah kawan di kota yang punya anjing, terus Ustadz Ahong digigit, gak apa-apa Ustadz Ahong, kan belajar kisos, gigit lagi anjingnya. Ya, intinya sih sebenarnya mengenal perbedaan pendapat gitu kan, akhirnya kita juga mengetahui ada kompleksitas ya dari bagaimana merumuskan satu pendapat itu gitu, sehingga kita bisa menghargai lah, sehingga kita tidak menghakimi satu pandangan gitu ya. Kira-kira begitu ya, Ustaz ya. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi nih, Gus. Misalnya gini, ada satu klasifikasi nih, misalnya ada tulisan bahwa ada 4 kelompok Muslim merespon peradaban. Ya. Satu, yang menyesuaikan Islam dengan konteks hari ini yang kontemporer misalnya. 2, yang merasa Islam harus murni merujuk teks Quran dan hadis saja. 3, mempersiapkan hal-hal terkait akhir zaman. 4, Islam tradisional, mempertahankan keilmuan dan budaya masa lalu. Nah, dari klasifikasi ini kan memberikan gambaran bahwa tiap-tiap individu Muslim itu ketika dihadapkan kompleksitas dan realitas peradaban hari ini, mereka akan membentuk suatu responnya masing-masing nih, Gus. Nah, menurut Gus Nadir sendiri, bagaimana sih kita menyikapi peradaban dan juga memandang sekaligus ya, memandang perbedaan sikap sesama Muslim yang lain? Ya, jadi sikap kita memang selalu tawasud, tengah-tengah. Jadi kita tidak boleh terlalu fokus pada masa lalu saja nggak baik, maka nggak move on kita. Bayangkan ada orang yang fokusnya pada mantannya aja gitu misalnya kan, sampai mengatakan bahwa engkau adalah mantan terindah. Jangan percaya. Kalau memang dia mantan terindah pasti udah jadi manten kan gitu. Jadi ada orang yang fokusnya ke masa lalu aja gitu kan. Ada juga orang yang fokusnya hanya ke masa depan terus. Nah ini menghayal dia nanti. Dia halusinasi. Ya, nggak membumi, nggak real. Ya. Ada orang yang fokusnya hanya pada hidup sekarang aja. Dia lupa kita juga ada akhirat, ada masa depan. Ya. Nah, karena itu yang bagusnya tiga-tiganya lah. Kita belajar dari masa lalu, ya, termasuk dari kitab kuning, Turos, ya, termasuk dari sejarah, dari kemajuan peradaban Islam maupun kemundurannya, kita pelajari. Hal-hal yang baik dari masa lalu, kita ambil. Hal-hal yang keliru, kita pelajari agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hari ini kita bersyukur. Apa yang kita dapatkan hari ini kita syukuri.
Tidak perlu dibanding-bandingkan. Oh, dulu dapatnya 10.000, hari ini cuma dapat 5.000, maka kita merasa tidak bersyukur. Tidak, nggak perlu seperti itu. Jadi tetap harus bersyukur apa yang hari ini, sambil berharap masa depannya lebih baik. Jadi 3 orientasi ini memang harus kita lakukan secara tawasul tengah-tengah semua, Mas Imawan. Nah, untuk itu semuanya memang harus ada ilmu. Harus ada ilmu, dipagari dengan ilmu. Saya melihat memang ada kecenderungan teman-teman yang misalnya orientasinya kiamat, gitu ya. Dunia ini sudah rusak, kemudian berharap agar segera datang kiamat. Maka kajiannya kajian kiamat terus. Ujung-ujungnya teori konspirasi, gitu ya. Nah, padahal kita hidup sekarang, gitu. Kita hidup sekarang, ya. Bahkan kalaupun kiamat besok kiamat, gitu, kita tetap harus bekerja hari ini, tetap harus menanam hari ini, tetap harus ngambil ikan di laut, tetap harus biasa meskipun besok kiamat, apalagi kalau besok nggak kiamat, gitu kan? Ya, karena kita nggak pernah tahu. Ya, saya itu ikut kajian kiamat itu dari dulu ya, saya baca sampai sekarang saya udah punya anak besar, udah sarjana anak saya, belum kiamat-kiamat juga ini gitu kan. Sampai ustadz yang dulu ngomong kiamat, udah nggak ngomongin lagi dia itu. Gitu. Muncul ustadz baru yang sekarang ngomongin kiamat, gitu kan. Nah, begitu juga yang ngomongin masa lalu, mau balik ke zaman khilafah. Jadi macam-macam nih. Ada yang mau balik ke zaman khilafah, ada yang mau balik ke zaman salafus soleh, ya. Ada yang mau balik ke zaman orde baru, kan. Ada yang mau balik ke zaman mantannya, gitu ya. Nah, ada kolega saya yang sudah sepuh, saya tanya, enak mana masa orde baru dengan masa sekarang? Katanya enak masa orde baru. Kenapa? Karena waktu masa orde baru istriku masih gadis. Nah, ini kan repot. Nah, kita ingin tiga-tiganya. Jadi kalau dalam bahasa orang pesantren itu al-muhafazah alal qadim saleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita jaga nilai-nilai lama yang masih relevan, masih baik. Dan kita membuka diri untuk mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Kira-kira begitu, Mas Nawan. Untuk menyikapi perbedaan gimana, Gus? Kan kita sering tuh ketemu, wah yang cenderung akhirnya kiamat gitu ya. Ya, gimana itu? Jadi kita hormati perbedaan. Orientasi mereka kita hormati, masing-masing berbeda. Yang penting ukurannya adalah apa? Yang pertama, ya. Yang pertama, jangan merasa paling benar, paling masuk surga, ya. Kenapa? Karena ini ciri iblis. Ana khairum minhu, wah aku lebih bagus dari kalian. Nah, ini ciri iblis. Ini bahaya satu. Yang kedua, ya, jangan kemudian kita menghakimi orientasi, manhaj maupun perjuangan serta dakwah orang lain. Nah, jadi jangan karena merasa kemudian dia sedang berdakwah, maka seolah-olah saya yang mengajar di Australia nggak berdakwah. Gitu. Nah, padahal saya ngajari mahasiswa saya tentang Islam itu dakwah juga, gitu. Meskipun metodenya, caranya, formatnya berbeda dengan dilakukan kawan-kawan di tanah air, misalnya gitu. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita merendahkan atau menghakimi orang lain yang berbeda manhajnya, berbeda mazhabnya, berbeda alirannya, berbeda sikap politiknya, seolah-olah hanya saya yang membela Islam, hanya seolah saya saja yang berjuang buat Islam. Nah, kalau saya tidak berjuang buat Islam, kalau kelompok saya tidak berjuang dengan Islam, nggak akan ada lagi menyembah Allah, nggak akan ada lagi Islam ini tegak di muka bumi ini. Jangan kegeeran, gitu ya. Itu jangan merasa terlalu penting. Gitu. Kadang-kadang kita ini merasa terlalu penting. Nah, gitu. Ini penyakit orang berdakwah kadang-kadang. Jadi fikut dakwah itu juga penting seperti kata Ustadz Ahong tadi itu ya. Karena itu dua itu tadi sebetulnya ukurannya. Terakhir yang ketiga, ya, ukurannya adalah Nabi Muhammad telah mengingatkan pada kita, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat. Jadi apapun orientasi kita, apapun sikap kita, pilihan kita, manhaj dakwah kita, mazhab kita, thariqah kita, yuk jadilah orang yang paling bermanfaat buat sesama. Nah, lahannya banyak sekali. Nah, terakhir kalau saya boleh tambahkan, Said Rashid Ridho bersama gurunya Muhammad Abdu itu mengarang tafsir Al-Azhar. Beliau mengatakan begini, marilah kita bekerja sama pada hal-hal yang kita bisa sepakati. Dan marilah kita bertoleransi pada hal-hal yang kita belum bisa sepakati. Ternyata hal-hal yang kita sepakati itu jauh lebih banyak dibanding hal-hal yang kita tidak sepakati. Ya, misalnya apa? Kita sepakat bahwa budaya literasi kita rendah, kebodohan itu menjadi problem di bangsa kita. Kita sepakat ketimpangan sosial banyak sekali di negeri kita.
kita sepakat bahwa kita harus menjaga alam semesta ini, eksploitasi alam harus kita hindari. Banyak sekali kan yang hal kita sepakati. Ketimbang bicara tentang pilihan politik, kita bicara tentang ngajinya ke ustadz yang mana, ormasnya yang mana, gitu. Kira-kira begitulah. Nah, poin kelima dan seterusnya sampai ke 10, Ustadz Ahok yang nambahin. Ya, kita sering mendengar kata toleransi itu, Gus, ya kan, untuk menghadapi perbedaan gitu ya, kita bersikap toleran. Nah, sebenarnya toleransi itu kan bersikap pasif ya, Gus. Menyadari diri menjadi bagian dengan yang lain dan menerima perbedaan itu. Tapi toleransi sebenarnya kan nggak cukup. Perlu bersikap aktif gitu ya, mengenal, menghormati, bahkan mencintai gitu ya, Gus, kalau bisa ya. Gimana cara mempromosikan itu, Gus, supaya orang bisa saling mencintai ini, Gus? Nah, saya sempat membuat riset di Australia dengan kolega saya mengenai budaya. Ya. Saya sempat tanya kepada para kolega, kalau kamu makan makanan India, misalnya chicken curry, ya curry India, atau ayam tanduri misalnya, apakah kamu menganggap itu hanya sekedar makanan saja? Atau kamu tertarik untuk aktif mempelajari lebih lanjut budaya India itu? Apakah ketika kamu diundang ke satu acara Muslim atau acara agama lain, ya misalnya, apakah kamu hanya sekedar mengucapkan ucapan selamat saja, ataupun sekedar saya pokoknya toleran, saya nggak ganggu dia, atau kita tertarik untuk ini perayaan apa sih? Ini kenapa sih ada hari raya Nyepi? Ini maksudnya apa? Ada galungan. Ini ada hari raya Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Ini sejarahnya apa sih? Ceritanya apa? Dan apa yang bisa saya pelajari kira-kira? Dan bisa saya bermanfaat buat saya gitu. Apa kita sampai sejauh itu atau enggak? Atau kita seperti makan tadi itu. Datang pokoknya kita ke Palembang makan pempek. Tanpa kita tertarik pengen tahu. Ini gimana sejarahnya? Kok buatnya kapal selam gitu ya? Pempeknya. Terus ternyata pempek ini ada macam-macam loh. Ada pempek model, bisa dibikin, ada lenjer, dibikin lenggang, di kapal selam, macam-macam ini. Ada tekwan, ada apa? Ternyata banyak. Nanti datang lagi ke daerah lain, misalnya. Ternyata bakso Malang. Nah ini, kenapa kok beda dengan bakso Malang? Ini ceritanya gimana? Apa kita sampai sejauh itu? Atau cukup, ya udahlah nggak usah ribet, makan aja nikmatin gitu ya. Bertahun-tahun makan pempek, makan bakso Malang, kita nggak pernah tahu cerita di belakang itu apa. Punya tetangga non-muslim, ya gitu ya, kita juga tidak pernah tahu kenapa sih dia merayakan Natal, kenapa sih dia merayakan Paskah misalnya. Kita nggak tahu kenapa dia pada hari tertentu orang Katolik itu nggak makan daging misalnya. Kenapa? Karena kalau kita ignorance, kita tidak punya knowledge tentang sesuatu, biasanya kita akan ketakutan. Kita ketakut ya kepada orang lain karena kita tidak punya ilmu atau knowledge tentang itu. Yang kedua, kita tidak sabaran. Seperti kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bagaimana engkau bisa sabar kalau kamu tidak punya ilmunya, kata Nabi Khidir. Nah, itu jadi. Jadi saya melihat ini tradisi ini adalah sebuah knowledge. Kesempatan kita belajar sebetulnya. Ini kalau kita cara pandangnya begini, ini nggak usah khawatir akidah kita geser sebetulnya, Mas Miawan. Seperti kata sahabat saya Gus Muafik, kalau kita ini punya HP yang Telkomsel, kemudian kita lewat di towernya XL, apa kemudian langsung HP kita diganti ke XL? Kan enggak gitu loh, nggak semudah itu gitu kan misalnya. Nah jadi toleransi, ya ada orang yang anti sekali dengan kata toleransi, ada orang yang tidak mau pakai kata pluralisme. Terserahlah pilihan katanya apa, ya mau pakai istilah apa silakan. Tapi intinya adalah mari kita saling belajar tentang orang lain, budaya orang lain. Dan ternyata enak loh, tahu budaya orang lain gitu ya, tahu kemudian menyicipi makanan yang berbeda-beda sambil ngobrol. Ya ini soto Banjar nih kok bisa enak ini gimana ceritanya, gitu kan? Nah ini saya kira yang mungkin perlu kita dorong lebih jauh, Mas Imawan. Dan saya appreciate dengan teman-teman KTM ini. Saya kira yang dilakukan sekarang ya dan juga kajian-kajian sebelumnya oleh kawan-kawan KTM kan mengarah ke arah sana. Kita untuk lebih aktif berpartisipasi. Agar toleransi itu lebih nyata dan enaklah sama-sama gitu ya. Ya, baik. Ini saya ada pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan dari Mbak Ocha nih ya. Mbak Ocha tuh di Alif Ikro nih. Dia bertanya nih Gus, gimana mengajarkan agama pada anak
yang critical thinking-nya bagus. Namun karena pengaruh sekolah internasional yang heterogen, dia menyatakan tidak butuh agama di usia muda. Saya juga pernah mendengar pembicaraan ini nih, tiba-tiba anaknya bilang, saya nggak butuh agama nih untuk jadi orang baik gitu. Orang tuanya ya, tiba-tiba. Itu gimana caranya ngajarin anak yang punya critical thinking seperti itu, Gus? Ya, itu juga yang saya alami dengan anak-anak saya yang pendidikannya di Australia, bukan pendidikan ala pesantren, gitu ya. Nah, tipsnya adalah terus dampingi, jadikan kita sebagai teman dialog anak. Gitu. Dan namanya anak itu punya tahapan-tahapan. Ya, saya tanya juga ke sejumlah kolega-kolega saya di Australia, bagaimana menghadapi anak-anak yang seperti itu. Sampai kata kolega saya, nggak apa-apa Nadir, didengerin aja. Kata, saya punya anak, ini kata seorang profesor yang cerita ke saya, saat lagi makan malam, tiba-tiba dia mengatakan, I have an important announcement, Dad. Saya punya pengumuman yang sangat penting ini. Apa? Kata bapaknya. Saya memutuskan untuk jadi ateis. Terus kata kawan saya ini, oh oke. Terus dia makan aja terus. Tidak bereaksi berlebihan. Wah, anaknya ngamuk. Gitu. Dad, did you hear me? Gitu ya. Dad, kamu dengerin nggak? Saya bilang tadi, saya sekarang nih ateis. Oh iya, ya oke. Besok pagi, mau makan pagi, dia ulang lagi. Saya buat pengumuman lagi. Saya ini ateis. Terus kata bapaknya, kan tadi malam kamu udah ngomong kamu ateis. Gitu kan. Jadi anaknya caper, berharap bapaknya punya reaksi gitu ya. Nyapa gitu. Jadi kenapa? Atau anak saya, kalau anak saya lain lagi, bukan ateis ngomongnya. Apa? Saya ini vegetarian. Wah gitu. Ya nggak apa-apa. Selama 2 bulan dia vegetarian. Besok-besok begitu ibunya masak ayam, wanginya enak, dia makan juga gitu kan. Dia berubah dia apa. Jadi ada tahapan-tahapan perkembangan anak yang kita juga harus ikuti, pahami. Karena itu temani terus, jadi dialog. Jangan kemudian kita bereaksi berlebihan, jangan merasa, waduh, neraka deh anak gua nih. Hancur deh, gimana pertanggungjawaban gua sebagai orang tua. Enggak, terus ditemani, dan satu lagi, terus didoakan. Gitu ya. Nah, jadi reaktif jangan pula berlebihan, tapi terus ajak dialog, temani. Kita akan repot kalau anak kita sudah tidak mau lagi ngobrol sama kita, sudah tidak mau lagi cerita, sudah tidak mau lagi menjadikan kita sebagai teman dialognya. Itu yang repot. Selama dia masih mau menjadikan kita teman dialog, bercerita, apapun omongannya, apapun ceritanya, ya ikuti aja, temani, gitu ya, sambil didoakan terus. Jadi ikut mendampingi perkembangannya gitu ya, dari cara berpikirnya bagaimana gitu, kita pahami betul nih anak ini seperti apa gitu, sehingga kita bisa masuk dalam obrolan-obrolan dia gitu ya, jadi nyambung gitu. Dan ini Mas Mawan, jangan suka menjudge gitu. Jadi episode kehidupan ini panjang. Ya. Jangan kemudian hanya gara-gara satu perbuatan dia, gara-gara satu hal yang dia lakukan tidak baik, kita kemudian jauhi, kita mengatakan, kita usir dia, saya tidak akui lagi kamu sebagai anak, dan seterusnya. Jangan. Gitu ya. Terus didoakan, perkembangan anak ini panjang. Entah pada titik kapan, ada titik dia kembali. Ya, kita doakan. Ada titik ketika dia kemudian katakan, saya betul-betul tidak lagi bisa berpaling dari cinta kepada Tuhan. Gitu. Nah, kita doakan. Ya. Kemudian ada pertanyaan lain nih. Kalau sudah khatam Quran beberapa kali, selanjutnya apa lebih baik mengerti lebih dalam arti setiap ayat, atau lebih baik mengulang khatam Quran? Tanya dari Farel. Ya, semuanya baik. Ya, mau mengulang-ulang khatam Quran baik. Ya. Tapi kalau kemudian ya orientasi kita adalah kita ingin lebih baik lagi. Ya, ada kawan saya itu bilang, gimana nih, saya kan nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tafsir, nggak ngerti apa. Saya bilang, apa-apa. Kalau tahun lalu sudah khatam Quran, tahun sekarang mungkin khatam terjemahannya. Dari awal sampai akhir dibaca. Atau kalau misalnya Ramadan ini udah sekali khatam Quran, terus khatam keduanya, baca terjemahannya. Misalnya. Sambil, oke, udah gitu, khatam yang ketiga apa? Masih ada waktu nih. Khatam ketiga baca lagi terjemahannya, tapi sambil buat catatan. Poin-poin. Jadi bacanya sudah mulai mikir, nggak sekedar baca. Gitu. Ya, bikin poin-poin. Nanti lama-lama meningkat. Gitu kan, mulai kemudian baca tafsirnya. Kita punya tafsir Al-Azhar, ini kan orang-orang KTM nih, tafsir Al-Azhar yang Buya Hamka ya,
Kita juga punya tafsir Al-Misbahnya Pak Quraish Shihab, misalnya. Nah, mungkin kemudian mulai dibaca tafsirnya, biar khatam tafsirnya. Jadi semakin lama kita semakin meningkat. Karena Al-Quran ini unik, Mas Himawan. Uniknya tuh begini, kalau kita itu mengulang-ulang novel Harry Potter gitu ya, kadang-kadang kita baca berulang-ulang, bosen lama-lama, udah tahu jalan ceritanya. Tapi Al-Quran semakin dibaca, nggak semakin bosen. Semakin kita mendapat pemahaman baru. Karena itu, saya selalu bilang sama kawan-kawan khataman Quran di Melbourne, surat Yasin yang kita baca dari sejak kecil sampai sekarang, itu seharusnya pemahaman kita selalu bertambah. Surat Yasin yang saya baca waktu saya usia 8 tahun, 9 tahun dengan pemahaman yang masih sangat terbatas, dengan sekarang saya baca, sudah menjelang kepala 5, seharusnya dengan pengalaman hidup yang semakin dinamis, seharusnya pemahaman kita terhadap surat Yasin juga bertambah. Tapi kalau ternyata sama juga, yang kita baca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad sama dengan waktu umur 8 tahun, something wrong with our life, gitu ya. Gitu. Jadi ada sesuatu yang keliru dalam hidup kita ini. Kok kita pemahamannya itu juga. Umur makin tambah, baca ayatnya itu juga, pemahaman kita masih itu juga, jalan di tempat. Something wrong with us. Ya, ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Gus, bolehkah berislam tanpa bermazhab? Terutama mazhab dalam akidah. Gimana Gus? Ini tanpa nama nih, tanya. Ya. Dia karena dia nggak punya mazhab, maka dia nggak pakai nama. Gitu kan, nama. Ya. Jadi kita harus luruskan dulu mazhab itu apa sebenarnya. Jadi mazhab itu bukan organisasi. Ya. Mazhab itu bukan kemudian sebuah organisasi yang ada kepala sukunya gitu ya. Dapanya yang kemudian kalau sudah masuk satu ormas nggak boleh ganti ormas lain misalnya. Nah, jadi mazhab itu artinya sebetulnya pendapat. Jadi kita kalau disebut bahwa kita orang awam tidak punya mazhab, artinya kita orang awam tidak punya pendapat, berarti kita mengikuti orang lain yang punya pendapat. Gitu ya. Saya itu kalau ke dokter kemudian sama dokter, ya ini saya suntik atau saya kasih obat, ini makan obat antibiotik ini sehari 3 kali. Saya nggak punya knowledge-nya Mas Imawan. Saya nggak bisa bilang kenapa 3 kali, kenapa nggak 5 kali, kenapa kemudian antibiotik yang ini, kenapa ini? Kata dokter ribet banget. Kamu percaya tidak pada otoritas saya? Gitu kan? Kalau kamu percaya pada otoritas saya, ya ikuti. Kalau enggak, ya cari dokter lain. Nah, beragama juga begitu. Kalau kita percaya pada otoritas mazhab-mazhab yang ada, ya ikuti. Kalau kita belum pada level mereka, kita belum tahu bikin resep antibiotiknya, ya jangan coba-coba buat, gitu kan. Nah, ikuti saja yang ada. Apa boleh kita bikin mazhab sendiri? Boleh, silakan. Kalau memang kita sudah punya kapasitas untuk itu. Kalau belum punya kapasitas, ya jangan. Nah, dalam akidah, kita itu sebetulnya nggak ada mazhab. Akidah kita sama, Islam. Mazhab itu adanya di ilmu kalam. Nah, jadi orang seringkali bingung antara akidah dengan ilmu kalam. Asy'ari itu mazhab di ilmu kalam. Maturidi itu mazhab di ilmu kalam. Nah, jadi akidah kita sama, kita Islam sama. Nah, mazhabnya yang kemudian kita berbeda dalam ilmu kalam. Nah, kalau kita belajar ilmu kalam, perdebatan jelimet itu dari mulai yang kecil sampai yang jelimet banget gitu. Nah, yang kadang-kala ya itu tadi nggak move on akhirnya karena terlalu orientasi masa lalu berdebat terus, begitu ya. Itu sampai misalnya perdebatan gini Mas Imawan, itu siksa kubur itu ada atau enggak? Nah, nanti Ahlussunnah wal Jamaah bilang ada sisa kubur, Mu'tazilah bilang nggak ada. Saya dulu pernah ditanya, jadi benar gimana Gus? Ada sisa kubur apa enggak? Ya nggak tahu, saya belum pernah mati, saya belum pernah ngalamin. Jadi kalau nanti saya udah mati, saya bisa kasih tahu kamu deh. Ternyata sisa kubur itu ada apa enggak? Ya kan repot kita. Gitu. Jadi kira-kira begitu, Mas Mawan. Ya. Udah hampir 1,5 jam. Tapi masih ada pertanyaan nih Gus. Sehubungan dengan anak-anak tadi Bu Gus. Ini ada Mbak Medi nih masih nanya. Bagaimana kalau anak kita berhubungan dengan yang beda agama, ya, pasangannya ya. Tadi kan kita bahas soal ya dia memilih apa tidak butuh agama ya. Sekarang dia memilih pasangan yang tidak menganggap tidak mementingkan lah agamanya. Kira-kira gimana Gus? Ya ini memang juga problem juga misalnya buat kami yang tinggal di Australia, di mana kanan kiri itu mayoritas non Muslim itu ya. Nah, jadi kalau saya punya pandangan adalah terus ditemani dan terus kemudian kita doakan.
Karena kalau kita larang, ya, kalau sudah bicara cinta, kalau kita sudah larang, dilarang pun dia akan ngumpet di belakang. Gitu. Nah, ini akan repot. Tapi kalau kemudian kita temani, akibatnya apa? Kalau dia kemudian ketemu dengan pacar yang beda agama tadi, misalnya ketemunya di rumah, atau kita tahu dia ketemunya dia jalannya kemana, kita jadi tahu. Kita ikuti terus, kita temani, sambil terus didoakan. Doakan, apakah nanti dia akan dapatkan pasangan yang lebih baik, atau pasangan yang sekarang yang beda agama itu yang mendapat hidayah untuk masuk Islam. Kita doakan. Gitu. Karena kalau kita sudah bicara cinta, hati, urusan hati ini udah repot. Kita. Nah, karena itu untuk apalagi yang tinggal di luar negeri, ya, seperti keluarga saya misalnya, itu selalu menjadi diskusi yang serius dan seru hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, kalau mungkin kayak Ustadz Ahong yang tinggal di pondok pesantren nggak masalah dia. Nah, tapi buat saya adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kita tidak pernah tahu Allah membukakan pintu rahmatnya itu lewat jalur yang mana. Ya, karena itu teruslah optimis, teruslah berhusnuzon kepada Allah. Semoga Allah terus memberikan bimbingan kepada kita dan kepada keluarga. Saya kira begitu, Mas Imawan. Ya, udah 1,5 jam. Masih ada pertanyaan lain, tapi mungkin kita cukupkan nih. Sebagai penutup nih Gus, mohon bisa diberikan saran bagi kita semua nih yang ingin memperdalam pengetahuan agama. Apa yang kita perlu pelajari nih? Di mana ya kita bisa memperoleh pengetahuan itu agar kita punya dampak positif lah. Jadi kita mencari ilmu kemana nih supaya ilmu itu berdampak gitu kira-kira. Terus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi fitrah kita adalah, Mas Imawan, kita senang mempelajari sesuatu yang kita senangi. Jadi karena itu memang senangnya apa nih? Ada yang senangnya tafsir, ada yang senangnya tarikh, sejarah, ada yang senangnya fikih, gitu, ada yang senangnya hadis. Jadi saran saya adalah pelajari apa yang dulu kita senangi. Nah, begitu kemudian kita senangi, kita sadar ternyata belajar tafsir nggak bisa kalau nggak belajar hadis. Nah, begitu kita kemudian belajar hadis, senang belajar hadis, kita baru ternyata tanpa belajar tarikh, belajar sejarah, nggak komplit ini kita mengerti hadis. Dan seterusnya akan bergulir terus. Jadi mulailah dengan sesuatu yang kita senangi. Dan masing-masing punya kecenderungan yang berbeda. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita memulai mempelajari sesuatu pelajaran agama yang kita senangi, kita akan semakin jatuh cinta pada agama kita ini. Dan kalau sudah jatuh cinta pada agama kita ini, semoga Allah pun juga akan memberikan cintanya kepada kita. Dan memberikan kita jalan menuju cinta Allah. Saya kira begitu. Ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir obrolan kita. Terima kasih banyak Gus Nadirsyah sudah banyak menguraikan dengan begitu jelas. Semoga masing-masing dari kita bisa merenungkan lagi nih apa-apa yang kita diskusikan hari ini. Agar pengetahuan kita tuh tidak sampai hanya kepada konsep pengetahuan, tapi dapat mentransformasikan diri kita menjadi lebih baik. Jadi learning, thinking, dan shifting. Itu kira-kira. Terima kasih sekali lagi. Ya. Mas Imawan, apresiasi dengan Mas Imawan dan teman-teman KTM, juga kepada kawan-kawan yang sudah bertanya ataupun komentar di chat, meskipun nggak semuanya bisa direspon. Terima kasih semuanya. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Nadir dan juga teman-teman sekalian, panelis dan yang sudah hadir, juga panitia yang sudah mengupayakan kajian pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.